Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Billy Daniel Malau dari program studi D3 Teknologi Pulp dan Kertas. Saya dari kelas A angkatan 2024 dengan NIM 2407013254. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang proses pembuatan dari NaOH dan proses elektrolilisnya yang terkait yaitu sel membran. Selamat menyaksikan. Ini soda dan ini api, dan kalau kita gabungin soda api. Nah, soda api ini digunakan sebagai istilah untuk si natrium hidroksida atau yang bisa kita kenal itu sebagai NaOH. NaOH ini merupakan suatu zat anorganik. Ikuti penjelasan berikutnya. Nah, ini merupakan karakteristik fisik dari si NaOH. Yang pertama kita ke densitas. Densitas dari NaOH itu mencapai 2130 kg per meter kubiknya. Dan dia memiliki rumus molekul NaOH seperti penyebutannya. Dan NaOH ini memiliki pH yang sangat basa, yaitu mencapai 14, dan titik didih yaitu mencapai 1388 derajat Fahrenheit. Atau kalau kita konversi ke derajat Celcius itu sekitar 753,33 derajat Celcius. Dan titik leleh dari si NaOH itu mencapai 323 derajat Celcius. Dan NaOH ini dia stabil pada suhu yang tinggi karena titik didihnya yang tinggi dan titik lelehnya yang tinggi. Lalu kita masuk ke karakteristik kimianya. Si NaOH ini merupakan suatu zat yang mudah menyerap air, dan kalau larut dia itu menghasilkan ion OH-, yang berarti si NaOH ini memiliki karakteristik kimia yang higroskopis. Lalu NaOH ini korosif karena dia merusak jaringan organik dan logam tertentu. Karena si NaOH ini dia reaktif terhadap asam dan reaktif terhadap lemak. Makanya penggunaan NaOH itu selalu digunakan sangat hati-hati. Lalu si NaOH ini tidak mudah terbakar dan dia berbentuk kristal padatan putih. Nah, NaOH ini bukan sekedar bahan kimia yang biasa. Dia ini banyak digunakan di industri-industri. Ibaratnya NaOH ini sebagai tulang punggung suatu industri. Contoh kecilnya pada rumah tangga, NaOH ini digunakan sebagai pelancar saluran perpipaan karena dia dapat melarutkan lemak-lemak yang ada pada sistem perpipaan. Karena itu sesuai dengan karakteristik kimia tadi, NaOH itu korosif. Lalu selanjutnya si NaOH ini digunakan pada industri tekstil. Dia ini digunakan sebagai memperkuat si kapas agar si kapas ini lebih kuat dan mudah menyerap warna. Lalu selanjutnya pada industri pembuatan sabun, pembuatan deterjen, NaOH ini juga digunakan. Hingga pada pengolahan minyak, NaOH digunakan sebagai penghilang gas H2S. Nah, tidak kalah pentingnya pula, NaOH ini juga digunakan pada industri pulp dan kertas. Sebagai apa? Sebagai dari pulping proses. Di pulping proses, NaOH terkandung di dalam cairan pemasak yaitu white liquor. White liquor ini di dalam digester berfungsi sebagai pelarut lignin yang sempurna hingga serat selulosa dalam kayu itu dapat digunakan sebagai bahan lanjutan untuk pembuatan kertas, yang nantinya dari digester serat ini dijadikan sebagai pulp yang sebagai bahan utama untuk pembuatan kertas. Lalu bagaimana sih cara membuat si NaOH ini? NaOH itu diproduksi melalui bahan baku garam atau NaCl, yang dimana dari bahan baku kita harus jadikan si NaCl ini menjadi larutan brine dengan langkah-langkah sebagai berikut. Langkah yang pertama yaitu penghilangan pengotor logam dengan cara menambah kapur dan Na2CO3, yaitu untuk mengendapkan si pengotor logam ini seperti Ca, Mg, dan besi. Karena si Ca, Mg, dan besi ini dia dapat mempercepat suatu reaksi produk samping yang akhirnya dapat mengganggu proses pembentukan dari si NaOH ini. Lalu langkah yang kedua yaitu dengan pemisahan sulfat yang direaksikan dengan si BaCl2 ataupun ion OH- dan CO3-2- pada si larutan brine yang panas. Lalu yang ketiga yaitu dinetralisasi si larutan yang pada langkah sebelumnya itu direaksikan dengan asam klorida ataupun HCl. Lalu dari langkah inilah diperoleh brine jenuh dengan 324 gram per liter NaCl yang siap dielektrolisis pada 60 derajat Celcius dengan 3-4,5 volt.
Nah, setelah proses yang pembuatan larutan berin jenuh, lalu selanjutnya masuk ke proses inti, yaitu proses elektrolisis. Yang dimana pada proses elektrolisis ini, untuk pembuatan NaOH, si larutan jenuh berin tadi ditambah dengan air, itu akan menghasilkan 3 produk samping atau 3 produk. Yang pertama yaitu Cl2 ataupun klorin, H2 ataupun hidrogen, dan NaOH. Dan NaOH inilah yang kita capai untuk pembuatan dari si elektrolisis ini. Dan pada proses elektrolisis ini ada 3 jenis. Yang pertama itu ada proses diafragma, ada proses merkuri, dan proses membran. Pada proses diafragma, proses elektrolisisnya itu dia menggunakan diafragma asbes untuk memisahkan sel anoda dan katodanya. Sedangkan di proses merkuri, yaitu menggunakan Hg sebagai katoda yang berikatan dengan ion Na yang membentuk amalgam NaHg. Lalu yang terakhir itu ada proses membran. Elektrolisis ini menggunakan ion exchange membran untuk memisahkan sel anoda dan sel katoda. Dan pada video kali ini saya akan fokus ke proses membran. Oke, selanjutnya kita masuk kepada proses elektrolisis sel membran. Yang pertama, larutan jenuh berin itu akan dimasukkan ke dalam berin konsentrator, lalu dipompakan ke bagian anoda. Nah, larutan berin itu tadi kan terdiri dari ion Na+ dan ion Cl-. Nah, arus listrik yang dihasilkan dari titanium anoda ini itu akan menarik si Cl-, lalu akan bereaksi sehingga menghasilkan gas klorin yang keluar dari ke atas. Si gas klorin ini akan dimanfaatkan kembali seperti dalam pembuatan PVC. Lalu selanjutnya Na+ itu akan teralirkan melewati membran. Nah, membran ini digunakan sebagai pembatas antara area anoda dan area katoda. Selain itu, bahan pembuatan dari membran ini itu selektif terhadap kation. Makanya si Na dari bagian ini bisa melewati si membran. Lalu si ion Cl itu tidak akan mungkin menembus ke dalam membran, dan ion OH- itu tidak akan mungkin menembus ke membran bagian sini. Makanya membran yang dipilih itu adalah selektif terhadap kation. Lalu di bagian katoda itu si air itu akan dipompakan secara perlahan yang akan elektronnya itu akan menarik si H2 itu keluar dari atas yang menghasilkan hidrogen gas. Nah, si OH- yang tertinggal ini itu akan bereaksi dengan berikatan dengan Na+, sehingga terbentuklah NaOH pada kadar 33%. Yang dimana kadar NaOH pada sel membran yang dihasilkan ini cukup tinggi ya konsentrasinya. Lalu untuk bahan dari si anoda itu menggunakan titanium. Karena apa? Karena titanium ini tahan terhadap korosif asam yang kuat. Lalu pada bagian katoda itu menggunakan nikel, dan begitu dengan nikel itu tahan terhadap basa yang kuat, sehingga untuk pengoperasiannya itu dapat berjalan terus-menerus dan membutuhkan waktu pergantian yang lama. Begitulah proses elektrolisis dari sel membran sehingga menghasilkan larutan NaOH. Nah, sekianlah proses produksi NaOH tadi. Dan pada proses pembuatan NaOH ini tidak menghasilkan limbah sama sekali, karena proses pembuatan NaOH yang secara modern itu telah menerapkan prinsip zero waste, yang dimana produk samping dari proses pembuatan ini seperti gas klorin dan gas hidrogen itu akan dimanfaatkan kembali. Seperti pada gas klorin itu dimanfaatkan pada proses pembuatan PVC, dan pada gas hidrogen itu dimanfaatkan pada industri pupuk seperti dalam pembuatan amonia. Makanya dalam proses pembuatan NaOH ini dapat tergolong aman. Begitulah hasil penjelasan video saya, yang dimana pada video kali ini saya membuatnya untuk memenuhi tugas dari mata kuliah unit produksi bahan kimia yang diampu oleh Ibu Nurul Ismi STMT. Jika ada kekurangan dan jika ada kritik dan saran, boleh tinggalkan di kolom komentar. Sekian, terima kasih.